Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sekarang membahas tentang pajak atau perpajakan. Pada materi ini kita tinjau gambarnya seperti ini mengenai Direktorat Jenderal Pajak, ini situasi dan kondisi di perkantoran. Kemudian kita bahas pengertian pajak dulu, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang pada pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ciri-ciri pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Kedua, membayar yang didasarkan pada norma-norma hukum. Tiga, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Empat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Lima, batas balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Fungsi dan manfaat pajak serta hubungan dengan APBN. Fungsi pajak antara lain fungsi budgeter, yaitu di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dunia secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dua, sebagaimana alat pengatur, yaitu pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Tiga, sebagai alat penjaga stabilitas ekonomi. Empat, sebagai sarana redistribusi pendapatan. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Pendapatan pajak dengan pungutan resmi. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, misalnya retribusi, adalah dasar hukum pemungutan pajak diatur dalam undang-undang. Balas jasa pajak tidak bisa ditunjukkan langsung. Objek pemungutan pajak dilakukan secara umum. Sifat dan sanksi pajak bersifat memaksa dan terdapat sanksi bagi yang tidak membayar. Lembaga pemungut pajak dipungut pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam World of Nations. Asas equality, yaitu pentingnya keseimbangan kemampuan masing-masing subjek pajak. Dua, asas certainty, yaitu pentingnya kepastian pemungutan pajak, misalnya kepastian hukum. Kemudian asas convenience of payment, yaitu pentingnya waktu yang tepat memenuhi kewajiban pajak. Empat, asas ekonomi, yaitu pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung. Pajak langsung, yaitu pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Contohnya pajak penghasilan, yaitu PBB. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Contohnya PPh, pajak penjualan. Berdasarkan lembaga pemungutan pajak negara, yaitu pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak reklame, pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan sifatnya, pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada wajib pajak, contohnya pajak penghasilan dan PBB. Pajak objektif, yaitu pajak yang dipungut berdasarkan objeknya, contohnya pajak penjualan dan cukai. Sistem pemungutan pajak di Indonesia, Official Assessment System, dilaksanakan sampai tahun 1967. Wewenang pemungutan pajak ditentukan oleh pemungutan pajak. Semi-Official Assessment System dan withholding, yaitu
withholding system dilaksanakan periode 1968 sampai 1983. Wewenang pemungutan pajak ditentukan oleh pemungut pajak dan wajib pajak. 3. Full self assessment system dilaksanakan mulai tahun 1983. Dengan sistem ini wajib pajak bisa menghitung dari melaporkan sendiri pajaknya. Objek dan cara pengenaan pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Ada berbagai cara pemungutan pajak berdasarkan stelsel, antara lain stelsel nyata, yaitu pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan di akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh. Stelsel anggapan, yaitu pemungutan pajak didapat dilaksanakan di awal tahun pajak. 3. Stelsel campuran, yaitu perhitungan kembali kelebihan atau kekurangan pajak di akhir tahun yang telah dibayarkan di awal tahun. Tantangan pemungutan pajak dari jumlah penduduk sebesar 240 juta jiwa, jumlah wajib pajak orang pribadi per April 2012 hanya 22 juta jiwa. Masih banyak penduduk yang belum paham dengan kewajiban perwajaban. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.